Lombok Tengah sempat diwarnai kericuhan. DPRD Lombok Barat segera panggil Kemenak dan Dikbud menyusul maraknya kasus dugaan kekerasan. Salam jumpa pemirsa, Anyus TV kembali hadir menjumpai Anda. Informasi penting dan menarik akan kami suguhkan dan bersama saya Hidayat Adiasih. Inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi pertama kami pemirsa, penggusuran sejumlah rumah di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Lombok Tengah sempat diwarnai kericuhan saat pemilik rumah menghalau petugas dan alat berat yang hendak merobohkan rumah mereka. Warga yang merupakan pemilik rumah tidak terima rumah mereka digusur, kemudian nekat menghalau petugas, aparat, dan alat berat yang hendak merobohkan rumah warga. Situasi ini pun berlangsung ricuh dan terjadi bersitegang antara warga dan aparat. Warga yang menghentikan penggusuran tak tanggung-tanggung melakukan pemukulan ke aparat hingga terjadi bentrok antar keduanya. Menurut pengakuan salah satu ahli waris, lahan seluas 300 meter persegi ini diklaim sebagai milik mereka dan memiliki bukti surat jual beli sejak 2006 lalu yang sudah ditandatangani pemerintah desa hingga kecamatan. Minta surat surat nggak biar kita padukan, tapi dia katanya nggak ada sama sekali. Karena ITDC surat yang kamu bawa ini tidak ada gunanya. Sanding data nggak pernah, berarti ITDC nggak pernah sanding data gitu? Nggak pernah sama sekali, yang datang pemberitahuan dan tanpa ganti rugi atau tanda tangan. Sementara itu, pengembang kawasan Injourne Tourism Development Corporation atau ITDC membantah lahan tersebut milik warga lantaran rumah warga dibangun di atas lahan hak pengelola lahan atau HPL 13 ITDC. Penggusuran sendiri dilakukan untuk pengembangan kawasan Mandalika dan penataan. Jadi tidak ada ganti rugi karena kita tidak melakukan transaksi jual beli lahan. Tapi kami sediakan tali asing atau kerohiman, yaitu biaya pengembalian, biaya pemindahan, dan biaya untuk tempat istirahat sementara selama 1 bulan. Warga pemilik rumah yang digusur akan diberikan tali asih sebagai ganti rugi bangunan dan biaya pemindahan, namun hingga saat ini warga belum merespon tawaran tersebut. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, polisi periksa 16 saksi pasca kebakaran yang menewaskan satu keluarga wartawan di Medan, Sumatera Utara. Dari hasil investigasi, terkuak bahwa insiden kebakaran diduga melibatkan oknum aparat. Pasca kebakaran rumah semi permanen di Jalan Nabung Surbakti, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang menewaskan satu keluarga, tim Lapor Polda Sumatera Utara dan tim Inafis Polres Tanah Karo melakukan olah TKP. Polisi juga telah memeriksa 16 saksi untuk menggali informasi dan fakta sebelum dan sesudah peristiwa itu terjadi. Mereka bekerja dengan baik sesuai dengan SOP. Ada lebih dari 16 saksi yang sudah dimintai keterangan. Kemudian proses terkait dengan otopsi juga sudah dilakukan. Penyebab kematian karena terbakar. Sementara itu, tim investigasi yang melibatkan aparat dan unsur jurnalis menemukan sejumlah fakta dalam peristiwa yang menewaskan 4 orang dalam satu keluarga di Karo, Sumatera Utara. Tim investigasi menemukan fakta jika peristiwa tersebut terkait dengan pemberitaan korban selaku wartawan terhadap maraknya perjudian di wilayah Kabupaten Karo. Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ menyatakan adanya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam peristiwa ini. Atas temuan itu, Dewan Pers meminta polisi membentuk tim penyelidikan yang transparan. Dari hasil investigasi, ditemukan sejumlah fakta bahwa kasus kebakaran yang menewaskan 4 orang tersebut
terjadi setelah korban, yaitu saudara Riko Sampurna Pasaribu, memberitakan perjudian yang ada di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan diduga melibatkan oknum TNI. Atas kejadian tersebut, Dewan Pers meminta Kapolri bersama Kapolda Sumatera Utara membentuk tim penyelidikan yang bersikap adil dan imparsial dalam mengusut kasus ini. Sebelumnya kebakaran terjadi pada 27 Juni lalu di rumah wartawan Tribrata TV. Korban Sampurna Pasaribu bersama istri, anak, dan cucunya tewas dalam peristiwa tersebut. Belakangan diketahui peristiwa kebakaran terjadi akibat disengaja oleh oknum tak dikenal. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asyari dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP karena Hasyim terbukti melakukan perbuatan asusila terhadap seorang anggota PPLN Den Haag Belanda. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Putusan dibacakan Ketua DKPP Hedi Lugito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP Jakarta. Hasyim terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. DKPP dalam putusannya menyatakan ada perbuatan asusila antara Hasyim Asyari dengan seorang anggota PPLN Den Haag berinisial CAT. Perbuatan tersebut dilakukan secara paksa di kamar hotel tempat Hasyim menginap pada 3 Oktober 2023 di Amsterdam, Belanda. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asyari diadukan ke DKPP oleh seorang perempuan berinisial CAT yang merupakan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag Belanda. Tidak hanya kali ini, Hasyim Asyari juga pernah terlibat kasus asusila pada tahun 2022. Ia dilaporkan Ketua Umum Partai Republik 1 Hasnain Nimoini alias Wanita Emas perihal dugaan pelecehan seksual. Namun dalam kasus itu, Hasyim hanya dijatuhi hukuman peringatan keras terakhir. Tim iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikiang. Kan bahwa secara normal penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6. Di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahman. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. DPRD Lombok Barat segera panggil Kemenak dan Dikbud menyusul maraknya kasus dugaan kekerasan di lingkungan pendidikan. Komisi 4 DPRD Lombok Barat akan segera memanggil Kemenak dan Dikbud Lombok Barat terkait persoalan yang terjadi di beberapa pondok pesantren di Lombok Barat, salah satunya membahas dugaan penganiayaan terhadap salah seorang santriwati hingga meninggal dunia. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pimpinan salah satu ponpes di wilayah Sekotong belum lama ini. Pihak Dewan merasa prihatin dengan persoalan yang menimpa ponpes akhir-akhir ini sehingga pengawasan diperketat agar kasus serupa tidak terulang kembali. DPRD Lombok Barat akan segera memanggil Kemenak dan Dikbud untuk duduk bersama membahas persoalan yang sebenarnya. Ya sekarang ini muncul lagi kasus ada yang diduga akibat dari pemukulan ya. Bukan dari dugaan pemukulan yang dilakukan di salah satu pondok pesantren. Artinya apa? Dari pemerintah dalam hal ini Kemenak juga sebagai salah satu penanggung jawab dari lembaga pendidikan pondok pesantren ini perlu melakukan evaluasi. Bagaimana sih sistem pendidikan di sana? Apakah sudah aman, nyaman bagi santri? Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan fasilitas. Kita juga tidak tahu bagaimana kondisi fasilitas yang ada di masing-masing pondok pesantren. Sementara Lembaga Perlindungan Anak Lombok Barat mencatat 35 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan pendidikan dan di masyarakat hingga bulan ini. Tahun 2024 itu kalau anak itu 35 kasus. Sepanjang Januari sampai Mei kemarin. Mei. Nah, jadi ini ada kasus bullying, ITE juga, TPPO sama pencabulan. Berdasarkan pasal 24 Perda 11 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pesantren, menerangkan peran Bupati sebagai pembina dan pengawasan dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai penyelenggaraan pesantren. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. KPU Lombok Barat klaim telah memperbaiki sistem coklit setelah sejumlah persoalan ditemukan oleh Bawaslu saat proses coklit di lapangan.
Petugas pemutahiran data Pantarlih di seluruh desa di Lombok Barat telah menjalankan semua rekomendasi dari Bawaslu Lombok Barat pasca ditemukan berbagai persoalan lapangan, diantaranya Pantarlih yang tidak bisa login pada sistem Sirekap, tidak ada atribut dan surat tugas dari PPS. Selain itu juga ada pemilih yang tidak terdaftar, kendati di Pileg namanya terdaftar, kerancauan dalam mengisi data DP4 hasil sinkronisasi di Kecamatan Sekotong juga telah diperbaiki sesuai data yang direkomendasikan Bawaslu. Berbagai persoalan hasil uji petik temuan Bawaslu itu pun menjadi evaluasi bersama oleh KPU dan PPS untuk mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Mereka telah melakukan pendataan secara manual dan elektronik untuk hingga saat ini KPU Lombok Barat telah merampungkan 50% dari total warga di seluruh desa yang dicoklit. Terkait dengan yang login, memang kemarin ada beberapa kendala terkait dengan login. Tetapi alhamdulillah sudah bisa login, akan tetapi mungkin kemarin sempat ada maintenance dari pusat terkait dengan aplikasi, tapi alhamdulillah sudah bisa terselesaikan, sudah bisa login kembali. Proses coklit dan perbaikan menjadi atensi Bawaslu dan Parpol serta calon kada karena hal tersebut menjadi dasar untuk pemutahiran daftar pemilih untuk Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Lombok Barat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, puluhan peserta dari 12 negara ikut ambil bagian di ajang kompetisi kendaraan hemat energi se-Asia Pasifik dan Timur Tengah di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, dan tim dari Fakultas Unram optimis targetkan masuk dalam 10 besar. Tim Desantara Mandalika kembali mewakili Nusa Tenggara Barat dalam ajang kompetisi kendaraan hemat di sirkuit Mandalika Lombok Tengah. Mahasiswa yang tergabung dari Fakultas Teknik ini kembali unjuk kebolehan dalam berinovasi menciptakan mobil hemat energi yang dilombakan melawan karya mahasiswa se-Asia Pasifik dan Timur Tengah. Seperti tahun lalu, tim Desantara Mandalika kembali berinovasi menciptakan mobil jenis prototipe dengan energi baterai elektronik dengan bobot 100 kg dan kembali lolos pada tahapan inspeksi. Namun, berbeda dari tahun lalu yang menggunakan energi gasolin, kendati tahun lalu Unram lolos tahapan inspeksi, namun Unram harus terhenti pada tahapan test drive lantaran persoalan teknis dari kendaraan tersebut yang bermasalah. Tahun ini Unram berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan tahun lalu dan dapat lolos test drive hingga masuk 10 besar dan dapat mengharumkan nama NTB di kancah internasional. 7 hari kami sudah prepare, kurun waktu 6 bulan dengan spare part yang kami siapkan dari tahun sebelumnya karena ini tahun kedua, sehingga kemungkinan akan suplai spare part kami cukup yakin. Untuk kemungkinan lolosnya, alhamdulillah kita sudah lolos pada bagian inspeksi, pun inspeksi tepat pada hari ini sesuai dengan schedule pada saat detik-detik terakhir. Sementara itu, tahun ini kompetisi kendaraan hemat energi di sirkuit Mandalika tahun ini diikuti 74 peserta dari 12 negara. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikiang Kan bahwa secara normal seluruh penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews.
UEFA Euro 2024 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah si pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Berbicara air terjun tidak melulu tentang daerah utara Pulau Lombok. Di Lombok Tengah pun bagian selatan, daerah yang cenderung kering dan dekat dengan pantai terdapat air terjun. Meski tidak terlalu tinggi, air terjun ini bagai oase di tengah Kuta Mandalika. Mendengar kata Mandalika, sebagian dari kita pasti mengingat sirkuit MotoGP yang tengah dibangun atau paling tidak terngiang akan pantainya yang super mewah dan mendunia. Sebut saja sederet pantai nan cantik mulai dari Pantai Kuta, Pantai Seger, Tanjung Aan, maupun Pantai Selong Belanak. Tapi tahukah kalian jika kawasan ekonomi khusus ini memiliki destinasi wisata berupa air terjun? Tidak ada yang menyangka jika kawasan yang cenderung kering dan tekstur tanahnya tanah liat ini terdapat air terjun yang begitu cantik. Terletak di pedalaman hutan di bawah perbukitan, masuk kawasan Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Tiu Merendeng begitu halayak menyebut air terjun ini. Untuk sampai ke air terjun, pengunjung cukup masuk dari Desa Kuta, sampai parkir kendaraan untuk melanjutkan perjalanan dengan menelusuri jalan setapak, serta menelusuri sungai kecil. Medan yang dilalui cukup menantang karena selain melewati tebing juga licin akibat tanahnya basah dan lembab. Karena di sepanjang jalan banyak ditemui mata air yang keluar dari dinding-dinding tebing. Kurang dari 7 menit berjibaku dengan batu-batu kali yang licin, dari kejauhan tampak derai air terjun yang jatuh membentuk bulir melalui sebuah batu dan membentuk kolam yang cukup luas. Keunikan lainnya adalah warna kolam airnya hijau toska, sehingga sangat cantik ketika terkena sinar matahari. Sekilas air terjun ini mirip dengan air terjun Kalela yang ada di Sumbawa, tapi versi mininya. Tiu Merendeng memiliki ketinggian 3 meter dan memiliki kedalaman kolam lebih dari 2 meter. Aktivitas yang bisa dilakukan selain mandi dan berenang, pengunjung bahkan mencoba jumping dari atas air terjun. Hai, jadi hari ini kita lagi ada di air terjun, tepatnya berada di Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Tumben banget nih ada air terjun di area Kuta Mandalika, biasanya itu pantai semua kan. Sekarang ada air terjun, namanya air terjun Tiu Merendeng. Jadi buat teman-teman yang pengen nikmatin pantai sekaligus air terjun, bisa banget tuh datang ke area Kuta Mandalika, tepatnya di Lombok Tengah. Air terjun Tiu Merendeng untuk saat ini memang belum dikelola secara baik. Parkir saja kendaraan harus dititip di rumah warga dengan hanya memberi uang jasa seikhlasnya. Tidak ada tiket masuk serta akses ke air terjun masih berupa jalan tanah. Setidaknya keberadaan air terjun ini bagai oase bagi daerah Kuta Lombok Tengah yang tidak memiliki destinasi berupa air terjun. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Nah pemirsa, lebatnya hutan Punikan Lingsar Lombok Barat menyimpan pesona alam yang indah berupa air terjun dengan ketinggian hampir 30 meter dan terletak di tengah hutan. Untuk sampai ke sana, pengunjung harus berjibaku melewati jalan setapak yang sempit dan juga terjal. Air terjun Timponan terletak di hutan Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan Punikan.
Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan. Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar. Ya, akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju. Dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Ya, berenang di kawasan air terjun Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati. Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Anyus NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.